Baik, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Masih kembali dengan pelajaran kimia ya bersama saya Bapak Lugi Ragusan Siregar. Di mana hari ini kita akan membahas tentang materi larutan asam basa. Di mana materi sebelumnya kita udah mempelajari tentang dari sifat-sifat asam basa tersebut kan. Jadi hari ini Bapak akan fokuskan ke materi asam basa, gimana cara menentukan pH dari suatu larutan baik itu berupa asam baik juga berupa basa. Baik, kita langsung saja. Untuk tujuan pembelajaran saya pada hari ini adalah agar peserta didik mampu memahami pengukuran larutan asam basa. Terus kita masuk ke pertanyaan pemantik ya. Jadi pertanyaan pemantik ini dapat kita bagi dua, yaitu pertanyaan pemantik terbuka dan pertanyaan pemantik tertutup. Untuk kali ini yang Bapak gunakan yaitu adalah eh, pertanyaan pemantik terbuka. Baik, kepada anak-anak Bapak, boleh kalian perhatikan gambar pada komputer tersebut, di mana gambar sebelah kiri ada lemon, terus di gambar sebelah kanan ada daun sirih, gitu kan. Baik, eh, di mana lemon itu memiliki sifat asam dan memiliki rasanya kesat ya. Terus dan sebelah kanan itu daun sirih, itu dia sifatnya licin dan rasanya dia pahit. Jadi pertanyaan di sini adalah mengapa bahan tersebut memiliki sifat asam basa dan sebutkan senyawa asam basa selain gambar tersebut. Oke, baik. Ada yang bisa jawab? Oke, baik. Jadi sifat asam basa itu ya, namanya juga asam ya dari rasa gitu kan. Ya berasa asam terus dari wujudnya atau dari ininya dia sifatnya kesat gitu. Jadi kalau kita pegang itu lemon itu kan dia kalau kita apa itu dia kesat gitu kan. Terus bedanya apa Pak sama basa? Kalau sama basa dia itu kalau dipegang itu dirasakan lewat tangan gitu kan. Itu licin gitu. Jadi ini ya bedaan asam dan basa itu ya untuk pertanyaan pemantik itu. Dan disebutkan yang asam basa selain gambar tersebut. Jadi selain gambar tersebut itu kita lihat aja dari sifat-sifatnya gitu kan. Contohnya basa gitu. Dia contohnya itu seperti licin gitu kan. Kalau licin itu kan kita tahu kan ada sabun, ada sampo gitu kan. Jadi sabun sama sampo itu contohnya dia adalah masuk senyawa basa gitu kan. Oke, baik untuk asam apalagi contohnya. Mungkin kita sehari-hari kalau misalnya lagi makan di warung bakso kan ada eh, cuka itu ada asam cuka gitu kan. Ya, jadi asam cuka itu yang di warung bakso itu untuk menambah rasa itu dia sifatnya asam. Oke, baik asam basa gitu kan. Dia memiliki teori. Jadi teori pertama itu dikemukakan oleh senyawa ilmuwan kimia bernama Arrhenius. Arrhenius berkata seperti apa? Arrhenius menyatakan adalah senyawa asam adalah senyawa penghasil H positif dalam air. Jadi H positifnya ini di sini ini ya HCl ditambah H2O menghasilkan H3O positif tambah Cl negatif. Jadi H positifnya itu di mana Pak? Di sini H3O. Jadi H3O inilah mengandung dapat dikatakan senyawa asam. Terus basa. Basa itu menurut Arrhenius adalah senyawa penghasil OH di dalam air gitu kan. Jadi ya OH berarti di sini ada NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4 positif tambah OH negatif. Oke baik, jadi di sini nilai OH-nya itu dia di dalam air ya, dalam air, jadi otomatis sifatnya basa. Jadi kita dapat membedakannya mana teori asam Arrhenius, mana teori basa Arrhenius. Ingat aja cara ceknya. Kalau asam itu dia mengandung H positif, kalau basa itu dia mengandung OH negatif. Kira-kira seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Oke, kita lanjut ke senyawa asam. Asam itu dia terbagi dua, asam kuat sama asam lemah. Asam kuat itu pengertiannya apa, Pak? Asam kuat itu adalah asam kuat reionisasi sempurna atau hampir sempurna dalam air 100%. Jadi dia kalau dilarutkan sama air itu dia melarut sempurna. Contohnya itu ada HNO3
HCl, H2SO4, HCl4, HBr, HI, HBr4, dan HiO4 gitu kan. Ini tiga itu asam nitrat, asam klorida. Jadi reaksinya itu dalam air seperti ini. Ini ada HCl. Oke. HCl ditambah H2O menghasilkan H3O positif. Dan Cl min. Oke. Nah, yang Cl-nya itu kan tadi kita udah tahu HCl itu termasuk dari asam kuat gitu kan. Jadi asam kuat di sini mana Pak? Karena dia mengandung Cl min. Oke, ini otomatis dia bersifat asam karena dia termasuk salah satu contoh dari asam asam kuat. Kira-kira seperti itu ya. HCl terionisasi 100% dalam air. Hydrochloric acid, strong electrolyte, ditambah water. Water itu air ya, menghasilkan hydronium ion ditambah chloride ion. Jadi ini ion klorida. Ini adalah ion hydronium. Gitu. HCl terionisasi 100% dalam air. Ya, seperti itu. Oke. Kita lanjut untuk terus ada basa kuat. Ya, basa kuat itu apa, Pak? Basa kuat itu adalah terdiri sama seperti asam juga, dia terionisasi sempurna di dalam air juga gitu. Jadi dia terionisasi sempurna di dalam air. Oke, itu dia. Contohnya adalah pada NaOH. Gitu. NaOH terdisosiasi semua menjadi ion Na positif dan ion OH negatif. Tidak terdapat molekul NaOH dalam larutan. Mungkin tanda pandainya satu arah ya. Ini strong base artinya basa kuat. Jika ada NaOH ditambah 2O, menghasilkan Na positif tambah OH negatif. Jadi kan pengertian si Arrhenius, basa itu adalah senyawa yang mengandung OH. Terus kita masuk ke rumus asam kuat. Gitu. Jadi asam kuat itu memiliki rumus H positif, ini asam kuat ya. H positif, Ma dikali A, terus sama dengan pH sama dengan min log H positif. Tapi sebelum mencari pH itu, kita harus dapat dulu H positifnya ini gitu. Contohnya Ma itu apa Pak? Ma itu dari sini ya, turunan dari sini. Ma sama dengan mol dibagi volume. Terus ada juga rumusnya. Ma sama dengan gram per ml dikali 1000 per mililiter. Oke, terus ada juga lagi rumusnya polaritas ya. Itu adalah rho dikali 10 kali persen per ml. Jadi kapan digunakan ketiga rumus ini? Yaitu tergantung permintaan dari soal tersebut gitu. Jadi kalau misalnya soal yang diketahui mol sama volume gitu, pakai rumus yang pertama. Setelah soalnya diketahui ada massa, ada ml, kayak rumus yang kedua. Terus misalnya di soal tersebut diketahui ada rho, ada 10, ada ml, ini 10 kata ini. Bisa di persen, kita pakai yang eh, rumus yang ketiga gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, setelah dapat MA-nya, baru kita cari min log positifnya. Jadi H positifnya dari sini. A itu apa? A itu ada apa? Valensi. Gitu. Ini kayak valensi. Valensi itu apa, Pak? Dilihat. Valensi itu dia dari kandungan misalnya tadi H2SO4 gitu. Misalnya 2SO4. Berarti langsung aja. Hmm. H2 gitu kan. Berarti di sini hanya ada berapa? Hanya ada dua. Jadi valensinya otomatis juga dua. Hanya sama dengan dua. Oke. Itu untuk asam kuat. Kita lanjut ke asam kuat ya. Itu udah paham ya cara menentukan asam kuat gitu kan. Ini dia. Contohnya tentukan harga pH dari larutan yang dihasilkan dari 0,63 gram asam nitrat. Yang jelas otomatis asam kuat gitu. Ini otomatis asam kuat dalam 205 mililiter 200 mililiter air. Jadi ini kita pakai rumus yang kedua tadi kan. Sama sama dengan gram per ml
dengan gram per mr dibagi 1000 per volume. Volumenya ini satuan mililiter. Jadi ini tinggal masukin aja gramnya berapa di atas 0,63. Terus dibagi mr-nya berapa Pak? Mr-nya ini dari jumlah dari massa molar dari HNO 363 itu dikali 1000 1048 dari rumus volumenya 200. Ya udah 0,3 bagi 63 0,01. 1000 bagi 200 sama dengan 5. 0,01 kali 5 5 kali 10 pangkat minus 2. Nah, terus H positifnya. H positifnya ini ada berapa? Ada 1. Jadi H positif tambah NO3 otomatis valensinya sama dengan 1. Jadi positif sama dengan MA-nya tadi berapa? 5 kali 10 pangkat min 2 kan? Oke. Valensinya sama dengan 1. Ya positifnya sama dengan 5 kali 10 pangkat min 2. pH-nya sama dengan min log 5 kali 10 pangkat min 2. Atau bisa dikurang sama dengan 2 dikurang log 5. Oke. Seperti itu. Di sini ada yang mau ditanya tentang dari contoh soal ini sama seperti bahasa kuat ya. Oke. Oke ya, ini ada studi kasus. Secara umum pH kertas harus netral, tetapi pada kenyataannya sebagian besar kertas cetak yang tidak dilapisi memiliki pH antara 4,5 sampai 7 yang bersifat asam lemah. pH kertas cetak yang dilapisi adalah 7 sampai 9 antara itu basa lemah. Basa lemah kertas terutama berasal dari bauksit ya. Dalam bahan baku pembuatan kertas diskusikanlah secara kelompok. Ini ada tugas kelompok, yaitu ada 3 siswa ya. Kenapa hal tersebut dapat terjadi saat kita uraikan reaksi yang terjadi? Kenapa pH pada kertas tersebut harus netral ya? Padahal sebelumnya dia pH-nya 4,5 sampai 7. Baik, sampai di sini aja mata kuliah hari ini. Untuk pelajaran hari ini saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.